Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta acara kita pada sore hari ini. Mungkin sebagian besar masih ada yang melaksanakan sholat maghrib. Kami sudah mengirimkan untuk virtual background-nya di kolom chat. Mohon Bapak Ibu untuk mengganti virtual background-nya. Ya, mungkin kita masih menunggu beberapa menit ke depan ya Bapak Ibu. Tapi dimohon untuk mengganti virtual background-nya. Assalamualaikum Bu Desi. Suaranya nggak kedengar, Bu. Udah kedengar nggak, Bu? Oh iya, sudah. Iya. Bagaimana Bu? Sehat Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Akhirnya ketemu lagi ya Bu ya. Ketemu lagi online ini, Bu. Oda, selamat sore, Bu. Iya. Ini kayaknya pakai masker pada di kantor ya? Di kampus. Masih di kantor ini, Bu. Oke, ya. Baik, oke, kita mulai aja. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan untuk mengganti virtual background-nya. Mohon maaf karena di saya tidak support, jadi tidak bisa diganti. Oke, mungkin kita tunggu 2 menit lagi. Bu Desi sekarang di mana ini, Bu? Sekarang di Tangerang, Bu. Oh, di Tangerang. Iya. Udah lama nggak ke Batam ini. Iya, udah lama banget ini, Bu. Semoga pandemik ini cepat berakhir ya, Bu ya. Jadi kita bisa ketemu lagi. Iya. Semua aktivitasnya jadi harus terbatas, ini hanya online saja. Iya, ngajar pun kan ngajar di UIB juga online semua ya. Iya. Alhamdulillah ya UIB bersyukur sekali nih dapat dosen yang luar biasa ini yang sangat expert di bidangnya. Ini saya harus banyak belajar nih dari Ibu, Bu. Sama-sama, Bu, sama-sama belajar kita. Oke, baik. Karena sudah jam 6:15, Bapak Ibu izinkan saya untuk memulai acara ini. Ya, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta untuk kegiatan acara workshop pengelolaan MBKM sebagai bentuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan pada program studi pariwisata. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada pemateri kita pada malam hari ini, Ibu Desi Aliandrina, PhD. Selamat datang Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia ya untuk menjadi pembicara yang kesekian kali di UIB. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam, Ibu Ria Karina. Selamat datang Ibu. Selamat datang ya, selamat sore Bu Desi. Selamat sore Bu. Iya, kemudian selanjutnya selamat datang kepada Ibu Oda Haryanto selaku Kepala Program Studi Pariwisata Universitas Internasional Batam. Selamat malam. Selamat sore. Ya, selamat malam. Ya. Selamat datang Bu Desi. Baik, selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dame Afrina selaku Sekretaris Program Studi Pariwisata Universitas Internasional Batam. Terima kasih Bu Rati. Selamat malam Bu Desi. Terima kasih buat Bapak Ibu lainnya juga yang sudah hadir. Iya, dan kepada seluruh dosen pariwisata serta dosen-dosen dari Universitas Internasional Batam, saya ucapkan selamat datang Ibu Theodora Arwan juga sebagai selaku dosen pariwisata dan Bapak Ibu dari Universitas di luar Universitas Internasional Batam, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada acara kita pada malam hari ini. Baik, untuk sebelum kita mulai pada acara kita, mungkin sekarang sudah bagian pembuka sudah lewat, kemudian kita masuk pada doa. Jadi sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk mungkin kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Bapak Ibu mohon untuk bersiap di tempat masing-masing.
kasih Bapak Ibu dan para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam. Kepada Ibu Ria Karina, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Ratih, Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Oke, jadi selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua ya Bapak Ibu. Yang pertama yang terhormat pada Bu Desi selaku narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bu Desi sudah hadir. Kemudian juga yang terhormat Bu Oda selaku Kepala Program Studi Pariwisata dan Bu Dame Sekprodi Pariwisata. Serta Bapak Ibu dosen dan tamu undangan lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat datang kembali kepada Bu Desi selaku narasumber kita. Jadi Bu Desi ini bukanlah orang baru di UIB ya, kita udah sering ketemu gitu. Jadi Bu Desi kali ini mewakili sebagai bagian dari Sociopreneur Indonesia yang sudah sangat banyak bekerja sama juga dengan kita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan kewirausahaan, salah satunya juga di Prodi Pariwisata UIB. Gitu. Jadi terima kasih Bu Desi atas waktu dan juga kesediaannya sharing dengan kita semua pada acara hari ini terkait strategi pengelolaan MBKM kewirausahaan. Jadi program MBKM ini seperti yang kita telah ketahui merupakan program baru dari pemerintah yang memang sudah digalakan sejak tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam program Kampus Merdeka ini salah satu poin yang mungkin bisa kita gali dan kita kembangkan itu adalah kegiatan kewirausahaan ini. Gitu. Jadi dalam pelaksanaannya kalau di Fakultas Ekonomi mungkin Bu Desi juga pasti tahu sekali gitu karena kita juga mengembangkannya sama-sama. Itu termasuk juga di Prodi Pariwisata khususnya kita punya dulu itu mata kuliah kepemimpinan dan kewirausahaan. Namun mulai tahun lalu bersama Sociopreneur ID kita melalui pendekatan Sociopreneur dan memang sudah berjalan sejak tahun lalu gitu dalam pelaksanaan kewirausahaannya bagi mahasiswa gitu. Jadi namun dalam pelaksanaannya kami menilai dan membandingkan dengan MBKM kami rasa mungkin masih belum cukup lah jika misalnya kita anggap itu sebagai satu program penerapan MBKM yang memang menurut kami sesuai dengan amanat dari Kemendikbud sendiri gitu. Jadi dalam hal ini membuat kami perlu mengkaji dan mempelajari kembali bagaimana agar kegiatan kewirausahaan mahasiswa ini dapat dikemas dan dikelola menjadi suatu program MBKM yang baik. Gitu. Jadi harapannya dengan kegiatan hari ini Prodi Pariwisata khususnya dan Bapak Ibu undangan lainnya yang telah hadir dapat memperoleh manfaat yang baiklah dalam mengelola MBKM kewirausahaan. Jadi akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Desi dan juga panitia penyelenggara yaitu Prodi Pariwisata yang telah membuka kesempatan bagi kita semua untuk dapat belajar lebih banyak lagi. Dan mungkin itu saja. Selamat sore Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC. Moderator. Oke, baik Ibu Ria Karina, terima kasih atas sedikit sambutannya kepada para peserta pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan strategi pengelolaan MBKM untuk kewirausahaan. Sebelumnya saya ingin membacakan informasi untuk narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Ibu Desi Aliandrina, PhD. Jadi untuk beliau sendiri sudah menamatkan S1-nya di Universitas Bung Hatta pada tahun 2000. Kemudian lanjut di Universitas Teknologi Chalmers University of Technology di Sweden pada tahun 2005. Dan kemudian untuk S3-nya beliau mengambil di PhD Business Management Lincoln University di New Zealand pada tahun 2012. Jadi memang pemateri kita pada malam hari ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Memang interest-nya memang pada bidang Human Centered Design, Social Innovation, Entrepreneurship Education, Teknologi dan Innovation. Jadi memang banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil pada beliau pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa dengan maksimal untuk melihat pemaparan dari beliau, dan nanti jika ada yang ditanyakan, mohon Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat. Untuk tidak memperpanjang waktu, Ibu Desi, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih banyak Ibu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ibu Ria, Bu Oda, Bu Dame, Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih banyak sudah kita ketemu lagi walaupun secara virtual ya. Udah lebih 1 tahun lebih ya kita ketemunya virtual aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun virtual kita tetap teknologi membantu kita untuk tetap dekat gitu. Jadi pada malam ini saya berkesempatan untuk sharing kepada Bapak Ibu mengenai entrepreneurship khususnya dalam perspektif penerapan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Dan mungkin sebelum nanti saya sharing ke sini, saya menyambung yang disampaikan oleh Bu Ria. Mungkin kalau sebenarnya di dalam penerapan entrepreneurship sendiri di UIB itu bukan sesuatu hal yang baru ya Bapak Ibu. Itu sudah lama, tetapi namanya mungkin bukan hanya kewirausahaan saja gitu. Jadi mulai dalam program kewarganegaraan kepemimpinan itu sudah diterapkan di sana. Nah, saya masih ingat pertama kali program itu dijalankan adalah tahun 2018 kita bekerja sama di sana. Nah, nanti akan saya bahas juga arahnya ke sana. Dan sekarang kira-kira karena itu mungkin bentuknya kayak mata kuliah gitu. Hanya 3 SKS gitu ya, 1 mata kuliah 3 SKS. Sekarang bagaimana membentuknya itu menjadi sesuatu yang komprehensif sesuai perspektif dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu sendiri. Mungkin di sini akan menjadi konteks yang akan kita bahas bersama. Dan saya mungkin akan langsung saja share screen di sini. Jadi saya akan bahas di sini, saya akan mengambilnya perspektifnya adalah dari program pariwisata, program studi pariwisata, karena ini juga akan menjadi case study yang bagus sekali, karena kita masih ingat dulu, dimulai tahun 2018, itu dengan UIB sendiri kita mengoptimalkan itu 1 mata kuliah yaitu di Desa Sembulang ya di Batam. Nah jadi kalau dulu 1 mata kuliah mungkin kita bisa bahas ini nanti menjadi sebuah program yang komprehensif yang bisa memenuhi ekspektasi juga dari Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah tadi udah disampaikan saya ini kalau ada yang pengen kontak silakan, ada sosial media juga. Saya memang interest saya di bidang entrepreneurship education, social entrepreneurship, social innovation, ya arahnya yang kayak begitu semua. Jadi arah di sana. Saat saya adalah dosen program magister di Universitas Internasional Batam. Tapi pada malam ini saya mewakili Sociopreneur Indonesia, kira-kira. Jadi ini ada keseharian saya memang lebih banyak fokus kepada entrepreneurship, education, dan inovasi. Nah, karena saya mewakili dari Sociopreneur Indonesia, saya mungkin akan sedikit saja mengulas apa sih yang dilakukan di Sociopreneur Indonesia. Kalau kami memang fokus kepada social entrepreneurship di Indonesia dengan menggunakan secara spesifik arah kami yaitu inovasi sosial dan entrepreneurship education. Nah, entrepreneurship education kami mulai melakukan aktivitas di Indonesia dari tahun 2013 dan sejak tahun 2000 dan itu kemudian kami mengembangkan bukan hanya di dalam pendidikan kurikulum kewirausahaan di kampus, namun juga dari SD, SMP, dan SMA juga kepada masyarakat. Tujuannya apa gitu? Karena kami melihat entrepreneurial mindset itu dibutuhkan di Indonesia sehingga Indonesia bisa bisa menjadi lebih baik lagi dan juga tentunya dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia bisa menjadi raksasa ekonomi juga suatu hari nanti. Arah kami adalah ke sana. Nah, sebelum saya bahas ke kurikulum, mungkin kita bahas dulu nih gitu. Apa sih sebenarnya entrepreneurship education atau pendidikan kewirausahaan atau mungkin yang kita nyebutnya adalah kewirausahaan. Saya akan membahasnya dari perspektif akademik. Jadi ada 2 definisi entrepreneurship education itu secara luas dan secara sempit. Nah, kami sendiri di Sociopreneur Indonesia menggunakan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan secara besar,
saya coba ambil di sini dari pengertiannya OECD yang mengatakan bahwa pengertian secara luas mengenai pendidikan entrepreneurship lebih kepada membangun perspektif yang lebih luas dari seorang siswa, lebih dari yang dia peroleh hanya di dalam ruang kelas saja. Sehingga dia bisa membangun diri dia sendiri, membangun self-esteem, dia jadi lebih percaya diri, dan pada saat bersamaan dia juga membangun skill-skill yang relevan nantinya. Relevan dan juga membangun nilai-nilai yang memang nanti dibutuhkan dalam mengembangkan dirinya ke depan. Dan disinilah sehingga dia memiliki nanti, dia punya kemampuan personal, jadi seperti independent thinking, kemampuan berpikir mandiri gitu ya. Kemudian perilakunya termotivasi, dan dia tahu dia mau ngapain ke depannya. Nah, itu adalah pengertian entrepreneurship education secara luas. Tapi ada pengertian entrepreneurship education secara lebih sempit atau spesifik. Yang di sini yang paling banyak diaplikasikan di Indonesia, yaitu bagaimana mengidentifikasi oportunitas atau kesempatan, membangun bisnis, kemudian bagaimana dia mandiri, tidak bergantung bekerja kepada orang lain, membuat bisnisnya sendiri, dan tentunya berkembang dengan bisnisnya itu. Nah, ini yang paling banyak diaplikasikan. Kenapa definisi ini menjadi penting, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu semua adalah nanti di dalam dunia pendidikan kan kita harus tahu dulu kita pakai definisi yang mana. Karena definisi ini akan menentukan bagaimana bikin kurikulumnya. Jadi kurikulum the entrepreneurship itu dibangun Bapak Ibu make yang mana ini. Karena kalau Bapak Ibu fokusnya kepada white, berarti Bapak Ibu membangun mindset-nya. Jadi lulusannya akan menjadi entrepreneurial nanti. Kan kalau kita kan sering lihat ya, banyak sekali lulusan nanti mau ngapain, aduh belum tahu, lihat nanti aja gitu ya. Nah kalau dia entrepreneurial dia udah nggak kayak gitu lagi ya Bapak Ibu ya. Dia udah tahu dia mau ngapain. Dia bisa berpikir sendiri mandiri, dia bisa mempunyai motivasi, dia punya mimpi dan segala macam, arahnya adalah ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu fokusnya kepada narrow, berarti membuat bisnis adalah tujuannya. Pendekatan ini akan berbeda di dalam desain kurikulumnya. Kontennya juga berbeda. Pengajarannya juga berbeda. Kalau yang satu mungkin arahnya lebih kepada abstrak, bagaimana menentukan target, personal target, personal goals, dan seperti itu. Sementara kalau di bisnis mungkin modelnya lebih kepada mentoring. Dia bikin bisnisnya, bagaimana mengembangkan exposure dia kepada networking dan segala sesuatu. Jadi akan sangat berbeda sekali dalam implementasi nantinya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara bangun kurikulum entrepreneurship, Bapak Ibu pakai yang mana dulu? Ini yang harus dilakukan langkah pertama. Nah, di sini makanya di sini saya beri warna merah ya Bapak Ibu ya. Karena institusi akademik harus secara clear menyatakan yang bagian mana, yang mana dia gunakan definisi ini. Karena luarannya berbeda. Saya akan lihatkan kedua-dua modelnya karena di kami sendiri itu ada dua hal. Yang satu kami menggunakan white dulu, kami bangun dulu mindset-nya, baru kemudian mereka bisa mengeksekusi. Ketika mereka mengeksekusi, nantinya berarti kita sudah bicara bisnis. Nah, jadi kenapa kami menggunakan pendekatan seperti ini? Sebenarnya bukan kami ya, kita meniru juga apa yang dilakukan di banyak kampus di luar negeri juga yang menerapkan entrepreneurship education. Banyak orang yang belajar entrepreneurship, tapi sedikit yang jadi entrepreneur. Kenapa gitu? Karena yang diajarkan hanya skill dan tools, mindset-nya nggak dibangun. Nah, apakah seorang entrepreneur diwakili oleh berdirinya sebuah enterprise? Tidak. Karena tidak everyone can be entrepreneurial, setiap orang bisa entrepreneurial without having an enterprise, tanpa memiliki sebuah enterprise.
Itu pengertian dari secara umum entrepreneurship education itu. Nah, jadi di sini PR dari Bapak Ibu adalah nentuin dulu nih outputnya, profilnya nanti bakal kayak gimana dari pembelajaran entrepreneurship education-nya. Nah, method learning-nya banyak Bapak Ibu. Jadi method learning-nya itu kalau kita kenalnya OBE ya sekarang ya, outcome based education, dan memang itu banget yang sebenarnya diterapkan di dalam entrepreneurship education. Karena di dalam entrepreneurship education memang fokusnya itu yaitu pengembangan bukan hanya teoretikal. Karena entrepreneur itu bicaranya doer ya, implementasi. Jadi kalau nggak ada implementasinya ya istilahnya yang nggak ada artinya. Nah, disinilah ada pendekatannya experiential learning dengan menstimulus mahasiswa itu untuk belajar dari pengalaman. Ada social learning, mendorong dia untuk belajar dari orang lain. Ada active learning, dia engage mereka di sepanjang pembelajaran. Dan ada cooperative learning, di mana mendorong mereka juga membangun bagaimana sih menghubungkan konseptual dan praktikal itu, pengalaman praktis, sehingga mereka akan ketemu insight-insight baru, dibangun exposure mereka. Nah, dengan adanya model seperti ini adalah beberapa metode yang banyak kami gunakan di dalam pengembangan kurikulum entrepreneurship education, yang tujuannya ya terbangunlah namanya intellectual development. Kenapa ini penting? Nah, gini, kami percaya bahwa banyak sekali kenapa tadi dikatakan banyak orang belajar entrepreneurship, tapi sedikit yang jadi entrepreneur ya. Karena yang dibangun baru intellectual curiosity-nya, belum dibangun intellectual maturity-nya. Nah, intellectual maturity, kalau dari perspektif entrepreneurship kita kan bicara doing-nya. Nah, doing-nya ini yang selalu menjadi case. Masalahnya kadang kita cuma berpikir seperti ini, ya udah nanti disuruh jualan gitu ya. Terus jualan, siapa yang berhasil di ujungnya gitu. Bapak Ibu baru ngajarin skill. Dia mungkin ya nanti bikin ya neraca keuangannya, baru ngajarin pakai tools gitu. Jadi entrepreneur nggak cukup itu Bapak Ibu. Dia harus punya visi. Dia punya persistensi, dia harus punya courage, dia harus punya strategic insight, banyak sekali ya yang harus dia miliki. Dah, itu semuanya adalah mindset. Bagaimana membangun mindset itu? Itu butuh ya uji coba berulang-ulang, iterasi berulang-ulang. Nah, dengan itulah makanya kalau Bapak Ibu lihat di sini, mereka yang selama ini dalam pembelajaran yang ada, karena saya bicara OBE ya Bapak Ibu. Kalau sebelumnya mungkin mereka hanya knowing, diajarin entrepreneurship adalah gitu. Sekarang enggak, definisinya kamu silakan bangun sendiri definisinya seperti apa. Pemahaman kamu dibangun dari apa? Dari pengalaman kamu. Sehingga dia tahu nanti Bapak Ibu bisa lihat gap ini bisa kita penuhi. Dari hanya knowing, mereka menjadi understanding. Nah, jadi kalau kita bicara tadi mengenai kurikulum pembelajaran entrepreneurship yang OBE itu kayak gimana? Bukan hanya sekedar knowing, tapi dia tahu dan paham sekali apa itu. Nah, inilah yang kita harapkan sebenarnya dari model pembelajaran entrepreneurship education. Nah, di kami sendiri sebenarnya kami mengembangkan ada 5 program di Kampus Merdeka di sini. Jadi dengan model pembelajaran tadi yang malam ini kita akan fokus di sini, Bapak Ibu. Nah, sementara sebenarnya yang short course ini sudah dikembangkan, UIB sendiri juga sudah mengembangkan di dalam beberapa mata kuliah. Di khusus program manajemen itu ada beberapa mata kuliah maka udah dikembangkan oleh UIB sendiri. Jadi kalau ngomong Kampus Merdeka sebenarnya sudah cukup banyak implementasinya oleh UIB sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kita akan fokus pada hari ini di sini. Entrepreneurship Education untuk 20-40 SKS. Saya akan fokusnya mungkin 20-40 SKS ya Bapak Ibu. Nah,
Ini contoh sederhananya. Ini contoh yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu. Saya akan membaginya atas tiga poin. Jadi ketika kita berbicara entrepreneurship, itu kan tadi ada dua pengertian. Pertama, pengertian secara luas, ada pengertian secara spesifik. Kalau Bapak Ibu lihat pembagian yang saya coba bagi di sini, itu terbagi atas tiga. Pertama, innovation course, kedua, venture creation course, yang satu lagi communication course. Terlepas Bapak Ibu nanti akan memilih atau menetapkan tujuan dari program studi yang dibangun, dari masing-masing program studi akan menerapkan yang wide atau yang narrow atau kombinasi kedua-duanya, Bapak Ibu tetap akan melewati proses ini. Kenapa gitu? Karena bicara entrepreneurship berarti kita bicara adanya inovasi. Ketika kita bicara dia membangun venture di sini nanti bisa didefinisikan secara dalam dua, apakah venture-nya ini bisa berupa venture yang benar-benar akan dia eksekusi, atau hanya venture yang memang dijadikan cara untuk membangun kemampuan skill-nya dirinya dia sendiri. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di salah satu video World Economic Forum, kalau saya tidak salah dirilis awal tahun ini atau akhir tahun lalu, bagaimana Stockholm itu menerapkan pendidikan entrepreneurship itu dari SD ya Bapak Ibu. Dampaknya apa? Dampaknya dengan meminta mereka itu untuk membangun venture-nya mereka. Virtual, jadi istilahnya sesuatu yang abstrak tetapi dieksekusi dengan betul-betul mengikuti langkah, ya lebih kurang langkah-langkah entrepreneurial. Dampaknya apa? Dampaknya anak-anak ini ketika mereka remaja, mereka udah tahu mau ngapain. Mereka tahu mereka mau apa di dalam hidupnya mereka. Nah, karena di sana mereka menggunakan pendekatan entrepreneurship education untuk menjadikan siapapun itu tidak harus menjadi entrepreneur yang punya perusahaan, tetapi targetnya adalah setiap anak itu yang berada di bangku sekolah bisa memiliki entrepreneurial mindset-nya. Dan tujuannya apa? Mereka akan mampu berhadapan dengan berbagai persoalan yang namanya bisa macam-macam ya persoalan yang akan dihadapi itu, karena mereka punya kemampuan untuk menghadapi itu dengan skill yang mereka miliki tadi. Nah, sehingga salah satu skillnya itu adalah innovation. Innovation ketika mereka melihat apakah suatu hal, isu, atau suatu tantangan, mereka berusaha menyelesaikannya. Nah, di sini ya, dengan adanya innovation course, mahasiswa itu distimulus untuk menciptakan nilai melalui inovasi. Learning outcome-nya kayak gimana? Jadi di innovation course ini mahasiswa itu bisa menjelaskan kenapa sih penting penciptaan nilai. Sehingga mereka belajar nggak as usual gitu. Jadi istilahnya kayak gini, kalau bikin bisnis gitu ya, satu bikin kopi, semuanya bikin kopi. Kenapa? Lagi booming gitu, lagi hype gitu ya. Jadi nggak ada kebaruannya lagi. Atau seandainya dia bekerja di dalam perusahaan, organisasi, institusi, atau apapun itu namanya. Kenapa bikinnya kayak begitu? Udah dari dulu udah kayak begitu. Nggak ada sebuah kebaruan. Nggak mencoba mencari suatu hal yang kebaruan yang membuat apa yang mereka lakukan itu lebih efektif dan efisien, karena tidak memiliki tadi kemampuan mindset entrepreneur dan tidak punya skill inovasi. Nah, dan di sini learning outcome ini bukan hanya membangun mindset-nya, di sini importance-nya, tapi dia juga tahu skill yang dibutuhkan untuk itu. Mereka tahu tools apa yang digunakan di sana. Sehingga melalui innovation course, mereka bisa membuat produk mungkin, membuat service atau layanan, membuat sebuah proses menjadi lebih efektif atau efisien. Nah, inilah yang kita harapkan yang bisa mereka kejar, yang menjadi output dari pembelajaran innovation course. Kemudian di bagian venture creation, bagaimana mereka mendevelop venture-nya mereka. Di sini
harapannya yaitu mereka berbicara membuat venture, bukan berbicara bikin bisnisnya, bikin perusahaannya saja, Bapak Ibu. Tapi yang namanya venture itu kan nggak sendiri ya. Mereka mampu untuk membangun tim. Kemudian apa saja yang dibutuhkan ketika adanya sebuah tim. Dan mereka, saya nih punya inovasi nih, udah saya bikin. Saya mau bawanya ke venture saya. Tapi apakah yang lain juga, apakah itu akan murni saya saja yang berpikiran di sana? Atau bagaimana saya menyesuaikannya dengan tim saya di sini? Memperbaikinya menjadi lebih baik. Nah, hal ini yang akan dibangun kepada mereka. Ketika di innovation course, mereka berpikir individual. Ketika di venture creation, mereka sudah berpikir, saya tidak sendiri, saya berada dalam tim. Bagaimana membawanya ke dalam sebuah tim? Sehingga output yang diharapkan dari sini, mereka membangun sebuah konsep venture di sini. Nah, sekarang di bagian terakhir, saya sudah punya inovasi, saya sudah punya tim saya sudah kompak, udah cocok nih, kita udah punya sesuatu dari inovasi yang ada, sudah kita perbaiki, udah jadi nih. Tapi masalahnya, berapa banyak kita tahu, orang pinter banyak, hasil inovasi bagus banyak, tapi orang nggak tahu. Gitu. Karena dibutuhkan kemampuan komunikasi di sini. Jadi jangan kita bisa lihat tahu ya Bapak Ibu ya, orang bikin sesuatu itu banyak gitu, tapi nggak ada yang tahu ya. Nah sehingga communication juga menjadi hal yang penting di sini untuk dipelajari, di mana mereka bisa membangun strategi komunikasinya, mereka tahu tools apa yang bisa digunakan, dan bagaimana saya harus mengkomunikasikan apa yang saya lakukan kepada stakeholder yang berbeda. Kalau dia berbicara misalnya pada customer-nya akan berbeda bagaimana dia berbicara dengan regulator. Ketika dia berbicara dengan partner bisnis akan berbeda cara dia berpikir dengan komunitas atau masyarakat. Nah, hal-hal ini yang harus dipahami karena mereka nggak bisa menyamaratakan semua. Nah, inilah yang membuat tadi yang kita berbicara mengenai entrepreneurship tidak cukup hanya bikin produk saja, nggak cukup hanya bikin sesuatu saja, tapi harus dilihat sebagai whole package-nya, paket secara lengkap di sini. Nah, sehingga mungkin salah satunya mereka memiliki konsep go to market itu seperti apa. Apakah nanti bentuk venture-nya yaitu profitable, non-profit, profit for non-profit, atau apapun lah bentuknya itu. Nah, dan ini yang mungkin bisa dipikirkan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membangun nanti program kewirausahaannya. Saya ambil contoh, ketika ini diturunkan ke dalam mata kuliah, kira-kira jadinya kayak gimana? Gitu. Nah, oh ya, saya lupa di sini ada, kalau di awal Bapak Ibu mungkin sudah ada course-course yang lain. Mereka yang diharapkan di sini bukan hanya career saja, bukan hanya bahasa anak sekarang kepo doang gitu ya, dengan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Tetapi mereka terbangun dari selama proses ini, mereka menjadi mature, pemahamannya mereka terbangun. Karena dari proses inovasi sampai komunikasi, itu semua tidak berbicara hanya bicara apa ya, itu semua proses yang akan membutuhkan jatuh bangun ya Bapak Ibu. Inovasinya tidak sesuai dengan masalah yang diselesaikan, inovasinya mungkin udah lewat nih prosesnya sampai venture creation, ternyata nggak ada yang suka gitu. Nah proses ini akan dilalui sehingga apa? Terbangunlah intellectual maturity. Dia tahu bahwa nanti ketika saya menjadi entrepreneur, apakah memiliki bisnis, nggak bisa semuanya hanya berdasarkan apa yang saya pikir ini bagus gitu, asumsi saya. Karena kalau hanya berdasarkan itu, kan kita harus berpikir siapa yang mau beli gitu. Atau ketika saya masuk ke dalam entrepreneurial, misalnya saya nggak bikin bisnis, atau mereka nanti masuk ke organisasi atau institusi. Nah, mereka nanti ketika bekerja dengan orang, bagaimana mereka juga mengkomunikasikan idenya kepada orang lain, sehingga orang bisa melihat dari perspektif, dia bisa melihat dari perspektif organisasi juga. Nah,
Jadi disinilah arti penting dari entrepreneurship education itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, saya ambil contohnya seperti ini. 20 kredit untuk entrepreneurship education. Misalnya innovation course-nya 7 kredit, bisa dengan teknologi inovasi, kemudian venture creation-nya ada 10 kredit, dan di sini saya ambil semuanya, contohnya seperti ini. 7 kredit innovation course, kemudian venture creation-nya 10 kredit, dan komunikasinya 3 kredit. Saya coba ngambil secara ini ya, Bapak Ibu. Contoh, bisa Bapak Ibu, oh ya, saya mau mengenalkan teknologi dan inovasi. Saya mau mengenalkan kreativitas dan inovasi. Saya membangun mindset-nya dulu nih, mengenai entrepreneur. Kalau di awal, bicara innovation course, itu bicara penciptaan baru Bapak Ibu. Tapi ketika sudah bicara venture, berarti ada entrepreneurship-nya di sana, entrepreneurial prosesnya di sana. Berarti harus dibangun mindset-nya. Dia harus ngerti bisnis etik, dia harus ngerti IP itu kayak gimana, bagaimana mendevelop venture itu, apa yang harus dia siapkan. Dan ketika di bagian komunikasi, mereka akan mengenal yang namanya entrepreneurial marketing. Nah, misalnya dengan konsep seperti ini, output-nya kayak gimana? Ada inovasi dan ada konsep dari venture-nya itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh ketika ini di breakdown, diimplementasikan di dalam SKS. Bagaimana kalau saya mau bikinnya 40 SKS gitu? Kalau seandainya mau bikinnya 40 SKS, mungkin berbeda sedikit di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya ya. Maaf. Di sini kami mau mereka lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar kenal teknologi inovasi saja, tapi mereka sudah ngerti secara detail bagaimana teknologi inovasi ini bisa dikembangkan terus-menerus. Nah, kemudian saya ambil di sini social entrepreneurship karena dalam beberapa tahun terakhir ini UIB juga mengarah kepada social entrepreneurship, saya taruh di sini. Oh iya, saya maunya adalah bukan hanya teknologi inovasi yang berkembang, ya karena sekarang lagi majunya teknologi, tetapi juga yang memiliki dampak kepada dan menyelesaikan persoalan sosial. Dan kemudian tetap ada mata kuliah kreativitas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat venture creation bukan hanya bicara mindset, kemudian bikin tim, bukan itu saja, tetapi dan juga mengerti tentang etika bisnis dan IP. Tapi di sini Bapak Ibu bisa melihat mereka belajar yang namanya entrepreneurial finance. Mereka belajar leadership di sini juga. Mereka bukan hanya bicara creating venture saja, tapi juga bagaimana managingnya. Dan di bagian komunikasi, bukan bicaranya hanya sekedar mengkomunikasikannya sehingga dia bisa sampai apa yang inovasi yang mereka bikin itu bisa sampai kepada customers, tapi di sini juga bicara bagaimana mereka mendevelop marketing yang berbeda mungkin untuk setiap customer yang berbeda. Bagaimana membangun negosiasi dan bagaimana bernegosiasi dan membangun kolaborasi. Bapak Ibu bisa lihat ini dua hal yang berbeda. Kalau yang di awal 20 SKS itu fokusnya hanya punya pada output hanya inovasi dan konsep venture, pada yang bagian kedua itu bagaimana sampai go to market. Karena ketika go to market yang dibutuhkan bukan hanya sekedar jualan saja Bapak Ibu, mau jadi besar gitu ya. Ya dia harus mampu membangun kolaborasi, bangun partnership, harus bisa negosiasi. Market mau diluaskan, berarti mereka bisa jadi ketika beda demografi, berarti juga beda pendekatan marketingnya. Beda geografi, beda psikografi akan berubah lagi. Nah, hal-hal ini harus mereka pahami. Jadi ini adalah contoh bagaimana ini di breakdown seandainya Bapak Ibu mengimplementasikan Kampus Merdeka Belajar ini khusus untuk program entrepreneurship dengan mengambil porsi 20 dan 40 SKS. Saya mencoba mencontohkan ini agar kebayang oleh Bapak Ibu. Nah, saya ambil contoh implementasinya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ini adalah program yang kita jalankan bareng dengan UIB tahun 2018 pada waktu itu di Desa Sembulang di Batam. Sebenarnya, nah pada waktu itu program hanya
3 SKS kalau saya nggak salah. Mungkin nanti kalau saya salah silakan dikoreksi Bapak Ibu ya. Nah, dan ini karena pada waktu itu kita kan nggak punya program ya di dalam kurikulum kita sendiri, kecuali kalau memang program studinya kewirausahaan ya Bapak Ibu ya. Karena yang hanya mungkin tidak banyak kampus yang punya program studi punya SKS yang banyak untuk entrepreneurship, sehingga pada waktu itu hanya beberapa mata kuliah yang relevan aja yang kita ambil. Nah, padahal di dalam implementasinya, apa yang kami implementasikan, saya akan melihatkan peluangnya kepada Bapak Ibu. Ini studi kami pada tahun 2020 ya, memahami pengembangan social entrepreneurship di Indonesia. Di sini kami melihat banyaknya oportunitas di Indonesia. Kenapa gitu? Karena social entrepreneurship itu kami melihat sudah dipraktekkan sejak lama, karena secara sosial terkonstruksi di dalam nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Dan kemudian bentuknya itu macam-macam ya, ada UMKM, ada NGO atau LSM, ada koperasi, bahkan ada hanya komunitas seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, dan Indonesia itu berdasarkan studi dari Thomson Reuters itu mengatakan bahwa Indonesia berada di ranking 9 sebagai best country untuk menjadi social entrepreneur. Dan Indonesia merupakan most mature ecosystem secara natural, karena hal yang pertama sudah dipraktekkan dan terkonstruksi secara sosial di Indonesia, dan itu adalah kita paling mature di ASEAN. Jadi ini oportunitas gitu. Saya ngambil di sini bagaimana penggunaan entrepreneurship education itu untuk membangun socio-economic development. Nah, di sini tantangannya apa gitu? Saat ini memang belum ada identitas legal untuk social enterprise. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftarkan venture-nya dan Bapak Ibu harus milih nih profit atau non profit, kira-kira seperti itu. Dan rata-rata yang terjadi itu adalah bentuk pendekatannya adalah pendekatan tradisional dan strateginya masih sangat tradisional sekali. Dan karena ini adalah transformasi dari UMKM, NGO, koperasi, sehingga tantangannya tidak ada kualitas produk akhir yang bagus, sulit untuk di-scaling, terlalu kecil dan sulit divalidasi, kemudian karena bentuknya banyak yang NGO gitu, oportunitas untuk komersial income-nya juga belum ada. Kemudian kalau bicara social entrepreneurship berarti bicara ada impact-nya dan tidak ada impact metric-nya. Itu yang kami temukan. Nah, sehingga pada kami menggunakan konsep pendekatan 4P of creativity, yaitu dengan mendevelop 4P, person, product, process, dan press. Nah, sehingga dengan ini kami berfokus pada inovasi dan entrepreneurship. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menyiapkan dan menciptakan sumber-sumber pekerjaan baru atau sumber-sumber ekonomi baru. Bagaimana mengintegrasikan dan mengoptimalisasi dari sumber daya lokal sehingga ada positioning-nya dan terintegrasi dengan local wisdom. Dan kemudian bagaimana menumbuhkan human capital development, meningkatkan sumber daya manusia dengan mengembangkan. Nah, di sini mungkin sedikit perbedaannya. Kalau selama ini pengembangan entrepreneurship difokuskan kepada skill set dan tool set, kami menambahkan ada duluan Bapak Ibu, yaitu mindset-nya. Karena mindset entrepreneur ini sehebat apapun skill set dan tool set-nya, tanpa nggak adanya mindset itu berat sekali untuk menjadi sustain. Nah, makanya ada human capital development dengan membangun mindset-nya dulu. Ini contohnya, strategic objektifnya, karena ini program program studi pariwisata, jadi salah satunya yang kita kembangkan dalam melalui tourism, yang berbasis local wisdom, baik itu historical, kultural, atau lingkungan, kemudian pengembangan UMKM dengan mendorong mereka mengenal inovasi dan entrepreneurship, kemudian peningkatan kualitas edukasi,
dan menjadikan anak-anak muda sebagai socio-economic agent-nya. Jadi anak-anak muda didorong untuk mau mengembangkan sosial ekonomi lokal. Jadi nggak berpikiran lagi mereka harus ke kota gitu. Mereka harus ke tempat lain, harus mencari pekerjaan, tetapi melihat potensi apa yang ada di daerahnya. Nah, ini contoh sederhananya. Contoh sederhana yang kebetulan juga tahun ini kami bekerja sama dengan Parekraf mengembangkan Desa Wisata Indonesia, model yang kita kembangkan. Kalau dulu yang kami lakukan tahun 2018 dengan UIB itu, di mana UIB sebagai institusi pendidikan lokal itu yang kemudian menjadi eksekutornya di desa tersebut. Dan di sini para dosen dan juga mahasiswa mereka dibekali mindset dan juga skill-nya mengenai entrepreneurship yang kemudian dikembangkan di dalam pembelajaran, dan kemudian si mahasiswa ini didampingi oleh para dosen itu yang melakukan eksekusi di desa yang sudah ditentukan. Itu yang dilakukan dan masih dilakukan oleh UIB sampai hari ini melalui program kewarganegaraan kalau saya nggak salah ya, Bapak Ibu ya, dan juga mata kuliah yang lain juga gitu. Nah, itu karena pada waktu itu ya porsinya seperti itu Bapak Ibu, keterlibatan baru bisa sebatas itu. Namun dengan adanya dibukanya Kampus Merdeka Belajar, kami sendiri memiliki bisa lebih leluasa juga mengkombinasikan. Adanya bisa mendorong keterlibatan. Dulu kami juga melibatkan masyarakat dan juga anak-anak muda, tapi bedanya pada waktu itu kami mengajak anak muda, memilih anak-anak muda dari berbagai tempat di Indonesia, kami datangkan ke desa itu. Kemudian mereka langsung terlibat dengan UMKM di desa tersebut, dan juga kita minta mereka untuk menceritakan kisah yang ada di desa itu kepada audiens yang lebih luas. Tujuannya apa? Agar orang mengenal desa itu juga dari perspektif pendatang, bukan dari masyarakat lokal. Nah, di saat itu kita juga sudah melibatkan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah yang mensupport sehingga bisa komprehensif model pengembangannya. Nah, di sini kalau kita balik ke kampus Merdeka Belajar, berarti sebenarnya si kampus sendiri dengan adanya program entrepreneurship, salah satu dari 8 program yang bisa dikembangkan oleh kampus, memiliki keleluasaan. Kalau dulu saja dengan mata kuliah 1 atau 2 mata kuliah bisa melakukan sesuatu, memberikan kontribusi, mengajak si mahasiswa untuk membangun skill entrepreneurialnya, membangun mindset entrepreneurialnya, apalagi dengan keleluasaan 20, 40, 60 SKS ya Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu seharusnya di institusi pendidikan mampu nantinya menciptakan banyak sekali anak-anak muda entrepreneur dan entrepreneurial yang punya bisnis sendiri, yang membuka venture sendiri, ataupun mereka akan menjadi orang-orang yang mampu berkontribusi dimanapun mereka berada nantinya. Nah, dan di sini bisa diintegrasikan dengan bukan hanya satu prodi saja Bapak Ibu, tapi bisa dengan beberapa prodi yang relevan, yang bukan relevan, yang bisa, karena memang sebaiknya kalau saya selalu bilang kayak gini, kalau datang dari satu prodi misalnya ya, atau itu mungkin juga cara berpikirnya atau sudut pandangnya akan sama. Tapi bagaimana kalau datangnya dari background yang berbeda-beda, keilmuan yang beda-beda, sehingga sudut pandangnya lebih komprehensif. Karena menjadi seorang entrepreneur harus mampu melihat secara holistik ya Bapak Ibu, bukan hanya dari satu perspektif saja. Nah, saya mengambilkan contoh ini, saya mau melihatkan bagaimana sebenarnya kampus sendiri bisa mendesain dari, ini hanya sebagai contoh ya Bapak, mendesain sendiri program entrepreneurship itu dengan pertama mengidentifikasikan dulu arahnya mau kemana, mau yang wide atau yang narrow, mau kombinasi dua-duanya, mau berapa SKS, mau apa outputnya. Setelah itu
langsung aplikasikan ke lapangan. Karena bicara entrepreneurship, bicara implementasi. Nah, kira-kira itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu. Kenapa gitu? Karena kalau nggak kayak begitu, nanti akhirnya entrepreneurship itu bicara doers. Karena kalau mereka tidak melakukan, itu dampak ya mereka hanya sampai ke level intellectual maturity-nya nggak kebangun dari experience itu sendiri. Jadi saya mau menyampaikan di sini, saya mungkin akan summarize di sini, nanti kita bisa lanjutkan diskusi kita. Bahwa entrepreneurship education itu adalah pembelajaran sepanjang hayat ya Bapak Ibu, yang menstimulasi bagaimana sudut pandang, bagaimana dunia bekerja. Jadi mindset-nya dulu yang dibangun. Baru Bapak Ibu bisa ngajarin bagaimana skill set-nya, skill apa yang dibutuhkan, bagaimana bereaksi terhadap tantangan yang ada di depan kita, dan bagaimana menggunakan pendekatan-pendekatan spesifik untuk dalam mengatasi tantangan tersebut. Nah, inilah yang kita harapkan muncul dari Bapak Ibu nantinya melalui program entrepreneurship di program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Karena tadi ada kata-kata merdeka, entrepreneur itu adalah salah satu bentuk kemerdekaan, tapi untuk membuat kemerdekaan itu sendiri, ya kita harus membuat mindset kita merdeka dulu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini materinya sangat bagus sekali Bapak Ibu, bahwa sebenarnya untuk entrepreneur sendiri itu kita sendiri dari pihak universitas bagaimana caranya kita menentukan sebenarnya mau kemana sih arah dari mahasiswa kita ini gitu, apa outputnya yang kita harapkan itu seperti apa. Jadi untuk menyusun kurikulum itu kita harus dimulai dari situ. Mungkin tidak hanya mindset mahasiswanya yang kita bentuk ya Bu Desi ya, tetapi mungkin mindset dosen-dosen yang membimbing mahasiswanya itu yang benar-benar harus kita bentuk juga, karena terkadang masih ada perbedaan pendapat antara dosen untuk entrepreneur ini, seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena materi dari Bu Desi sudah selesai, jadi sekarang kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Tadi saya sudah membaca beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang mengikuti sesi ini. Ada Bapak Andri Wijaya dari Unika Musi Caritas. Bapak Andri, mungkin saya bisa persilahkan untuk bertanya langsung kepada Ibu Desi. Oke, selamat malam Ibu Desi, selamat malam teman-teman semua. Malam. Salam sehat untuk kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Andri Wijaya, saya dari kampus Unika Musi Caritas Palembang, Ibu. Mungkin langsung saja, saya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan entrepreneur sama technopreneur, Ibu. Jadi yang pertama itu tadi Ibu Desi menjelaskan bahwa ada beberapa course kalau di dalam entrepreneurship yang bisa kita berikan kepada mahasiswa, ada innovation, ada venture, ada communication course. Nah, di dalam learning outcome entrepreneurship itu apakah ketiga course tersebut itu harus diukur, Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, pada ketiga course tersebut, apakah ada inti utamanya yang mahasiswa itu harus bisa seperti itu? Jadi misalkan di dalam innovation itu yang utama mereka harus menelurkan beberapa inovasi-inovasi bisnis misalkan. Kemudian yang ketiga, itu kalau misalkan di dalam assessment, itu bagaimana kita menentukan besaran atau grade kalau diberi nilai misalkan 10 sampai 100 atau 1 sampai 10 di dalam masing-masing yang course tadi. Nah, mungkin satu lagi Ibu, agak banyak karena kami kan dari prodinya sistem informasi. Nah, ada mata kuliah technopreneurship. Jadi di dalam technopreneurship itu juga kami agak kebingungan kalau misalkan kami ingin mengukur learning outcome dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah technopreneurship. Seperti itu Ibu. Apakah memang sama ya seperti entrepreneurship untuk mengukur learning outcome untuk mahasiswanya? Nah, yang terakhir Ibu, jika yang mengajar, apakah yang mengajar entrepreneurship sama technopreneurship itu harus dosen yang memang ada basic atau ada bisnis
ada pengalaman di luar lah tentang entrepreneur atau tentang teknopreneur Ibu. Bagaimana kalau misalkan dosen itu tidak ada? Terima kasih Bu. Mungkin maaf banyak pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Andri Wijaya. Mungkin Ibu Desi bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Andri. Baik, terima kasih banyak Pak Andri atas pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama, haruskah diukur? Iya Pak, sama. Jadi sama betis seperti bagaimana kita membuat RPS, kita membuat itu sama semua, sama banget gitu, ada ukurannya. Jadi ada kompetensinya juga itu apa gitu. Ada Bapak Ibu kalau mau masukin misalnya, kalau misalnya nih Bapak Ibu mengacu menggunakan entrepreneurship education-nya dengan membangun 12 entrepreneurial gen gitu. Di dalam innovation itu jadi ada 12 itu mulai dari market insight, vision, courage, itu segala macam itu ada gitu. Itu ada lagi indikator ya, banyak tuh, lumayan indikatornya. Nah, misalnya di course yang Bapak pertama itu misalnya mengenai teknologi inovasi. Dan di dalam mata ajarnya ada mengenal bagaimana mengenai tools-tools atau metode yang bisa digunakan di dalam berinovasi. Berarti bisa diukur dong kemampuan si anak, si mahasiswa menggunakan metode itu dari bentuk output-nya nanti. Misalnya ada case-nya seperti apa. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya, harus diukur. Nah, apa yang utama dari masing-masing course? Ada, Pak. Jadi di sini yang akan menjadi kecirian nanti dari program studi. Misal Bapak dari teknik elektronik akan fokusnya lebih banyak ke teknologi ke elektronya mungkin nanti ke sana. Jadi otomatis akan berbeda dengan Bu Oda yang dari pariwisata. Jadi, nah di sanalah yang akan membedakannya. Kenapa saya berikan tadi secara umum agar itu bisa disesuaikan dengan prodinya masing-masing. Disitulah keleluasaan dari program studi untuk menentukan arah kekuatannya dari mana. Karena tadi Bapak nyebut ada mata kuliah teknopreneur. Teknopreneur itu kan teknologi entrepreneur, entrepreneurship yang teknologi yang kemudian plus entrepreneurship, di mana teknologi ini yang kemudian bisa dikomersialisasi, kan arahnya seperti itu. Nah, kalau di Bu Oda mungkin nggak bisa gitu ya, atau arahnya malah sosiopreneur. Jadi atau apa nanti gitu. Nah, itulah yang akan membuat perbedaannya nanti, Bapak, di apa yang akan dijadikan utama. Nah, yang keutamaan inilah yang nanti kan pasti sesuai visi misi dari prodi juga dan profil lulusan prodi. Yang itulah yang akan dipecah di dalam konten mata kuliah. Bisa jadi mata kuliahnya sama, teknologi inovasi. Tapi kontennya, metodenya akan bisa jadi berbeda atau case study-nya akan berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu menjawab juga mungkin 2 dan 4 langsung ya Pak ya. Nah, yang ketiga pertanyaan Bapak tadi asesmennya seperti apa? Kalau kami asesmennya biasanya itu adalah develop by time. Develop by time artinya tidak di ujung saja, begitu mereka selesai proyek yang dinilai adalah proyeknya saja, tidak. Karena entrepreneur itu kecepatannya berbeda-beda. Nah, yang kita lihat adalah prosesnya untuk sampai ke output. Itu yang membuatnya berbeda. Di dalam entrepreneurship, kita mengenalnya lebih kepada mentorship. Jadi model pendekatannya lebih kepada mentorship, sehingga kita lebih tahu yang perkembangan apa yang mereka lakukan. Kira-kira seperti itu. Sedangkan dengan model kayak gitu, apakah pengajarnya harus seseorang yang pernah memiliki bisnis? Kan itu pertanyaannya. Ya, kalau benar. Saya bilang tidak harus, Bapak Ibu. Karena gini, tadi seperti kalau kita pakai definisi secara wide, everyone can be entrepreneurial without having an enterprise. Setiap orang bisa entrepreneurial tanpa memiliki sebuah bisnis. Jadi, bisa jadi contoh, kepala daerah yang entrepreneurial gitu ya. Dia mampu membuat terobosan yang banyak, tapi dia nggak punya bisnis gitu.
Misalnya Bapak dosen tapi nggak punya bisnis, Bapak mampu mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang berbeda, itu udah entrepreneurial. Jadi tidak harus. Jadi kalau ditanya ke saya ngatakan tidak harus. Bisnis hanya salah satu alat indikator, hanya salah satu, tapi bukan mutlak menjadi penentu seseorang bisa mengajar entrepreneurship atau tidak. Kira-kira gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Andri. Iya, menarik sekali ya bahwa seorang entrepreneur itu bukan harus yang memiliki bisnis. Memang benar. Karena seperti ini ya Bu, kadang kita lihat sekarang semua orang bisa mengklaim saya punya bisnis ini gitu. Tapi mungkin kalau kita lihat bisnisnya apa, mungkin mereka hanya jualan di Shopee gitu, tinggal posting barang di Shopee kemudian jualan. Nah, itu beberapa orang sudah mengklaim bahwa ya saya entrepreneur seperti itu. Nah, tetapi apakah dia berpikir untuk membangun atau mengembangkan mindset-nya untuk lebih besar? Nah, kita di situ belum bisa kita katakan bahwa mereka adalah seorang entrepreneur seperti itu. Baik, terima kasih Bu Desi. Ada pertanyaan lagi Bu dari Tabah, dari Bapak Tabah. Mungkin ada di sini, Bapak bisa langsung bertanya. Ya, terima kasih Bu. Silahkan Bapak. Kedengaran? Ya, kedengaran Bapak, silahkan. Iya, oke. Selamat malam Ibu Desi, selamat malam teman-teman. Pertanyaan saya simpel itu. Tadi kan sudah disampaikan bahwa membangun mindset itu penting. Cuma di sini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana menetapkan indikator untuk mengukur bahwa mahasiswa sudah mempunyai mindset entrepreneurship atau entrepreneurial gitu. Itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih banyak Pak Tabah atas pertanyaannya. Apa indikator dari mindset itu sendiri? Nah, Bapak Ibu bisa mengacu cukup banyak indikatornya. Bapak Ibu bisa mengacu kepada indikator yang dikeluarkan oleh OECD. Bapak Ibu bisa mengacu kepada yang dikeluarkan mungkin dari penelitian yang ada yang digunakan juga di Eropa itu. Yang dikeluarkan oleh Hyoset Vision itu mengenai entrepreneurial 12 entrepreneurial gain. Jadi tergantung lagi Bapak Ibu mengacu ke mana gitu. Tapi lebih kurang indikatornya semua lebih kurang sama ya. Itu aja. Yang bedanya cuma jumlahnya aja. Tapi kalau dipecah itu kurang lebih sama. Jadi yang tadi yang saya katakan biasanya yang paling banyak yang dipakai orang itu adalah vision, kemudian courage, kemudian persistence. Itu contoh kayak vision. Bagaimana kita ngukur vision? Nah, itu contoh gampangnya. Saya tuh masih ingat pertama kali belajar entrepreneurship itu pertanyaan dari dosen saya adalah, Desi, bagaimana Anda melihat diri Anda 30 tahun lagi? Gitu. Nah, kebanyakan kita jangankan mau 30 tahun ya, kadang kita 2 tahun, 3 tahun lagi kita nggak bisa melihat. Itu contoh sederhananya saja. Nah, sama ketika misalnya mereka nanti menerapkan membuat sesuatu, misalnya mereka membuat sebuah alat yang digunakan untuk e-commerce lah, misalnya membuat platform e-commerce. Tapi pertanyaannya kan adalah, menurut Anda 5 tahun lagi e-commerce yang kayak begini masih bisa berjalan atau enggak? Itu untuk melihat dia punya visi atau enggak. Dia menciptakan hanya untuk hari ini atau dia berpikir sampai jangka panjang. Kita bisa melihat bagaimana Anda mengembangkannya ke depan. Bagaimana kalau seandainya ini, nah hal-hal yang seperti itu ada. Jadi cukup banyak panduan indikatornya Bapak Ibu. Saya tadi ngasih baru satu contoh dari vision saja, tapi banyak lagi ada strategic insight. Cukup banyak yang bisa nanti mungkin saya bisa memberikan beberapa panduan yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan juga untuk melihat indikatornya. Kira-kira kayak begitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sudah menjawab ya Bapak ya? Iya Ibu, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Yuli yang berasal dari Untat. Apakah ada di sini Ibu? Boleh langsung bertanya? Iya, ada Mbak.
Iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak moderatornya. Salam kenal. Sebelumnya saya Ibu Yuli dari Universitas Tadulako. Jadi di sini mungkin saya prodinya dari teknik nih. Jadi pertanyaannya memang karena tadi contoh yang diberikan memang ke arah yang kalau pariwisata kan memang keterkaitan dengan kewirausahaan sudah jelas ya. Jadi tahun ini alhamdulillah kami mendapatkan hibah untuk bantuan pengembangan kurikulum. Nah, salah satu BKP yang kami ajukan itu kemarin adalah kewirausahaan. Nah, rasionalitasnya kami banyak mahasiswa kami yang tertarik untuk membuat startup dari misalnya produk-produk dari alat-alat lab ya kan yang bisa dikembangkan misalnya remote AC yang bisa otomatis berbasis smart lah. Nah, cuman pada saat kami mau membreakdown ke dalam kurikulum, nah itu kami kebingungan sendiri jadinya. Mungkin pertanyaannya sudah seperti sebelum-sebelumnya. Gimana bentuk-bentuk CPMK yang bisa mewakili untuk mengukur bahwa oh iya si anak ini sudah bisa dikategorikan melakukan kegiatan kewirausahaan seperti itu. Nah, jadi ceritanya kami juga jadi rada bingung. Nah, kalau mungkin kegiatan-kegiatan kayak magang mungkin kami bisa membreakdown ke dalam CPMK. Kami pas menyusun untuk kurikulum kewirausahaan sendiri. Jadi kami jadi kayak ini sendiri juga kebingungan. Nah, pada saat mengikuti materi Ibu lumayan tercerahkan, cuman mungkin kalau memang bisa diperjelas lagi yang ke arah mungkin kalimat-kalimatnya yang harus disisip ke dalam CPMK setiap mata kuliah. Mungkin seperti itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuli. Jadi mungkin saya kasih contoh misalnya sebenarnya setiap program studi itu kalau memang sejak saya mengikuti ya karena boomingnya tahun 2014-2015 itu startup di Indonesia semuanya pada pengen bikin startup gitu ya. Kalau saya pribadi istilahnya tidak harus semuanya bikin startup. Banyak hal sebenarnya bisa dikembangkan dalam entrepreneurship. Nah, mungkin kenapa tadi saya mencontohkan desa, bisa jadi juga yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu adalah dengan melihat yang ada di sekeliling kampus saja dan tempat-tempat yang ada. Jadi gini, mungkin kan kita berbicara membangun mindset-nya dulu ya Bapak Ibu. Bagaimana mereka mengidentifikasi apa yang ada di sekeliling mereka dulu. Sensitivitas dan empati itu menjadi penting sekali ketika dia mau membangun sesuatu. Nah, percuma juga hari ini saya baca satu artikel ya. Apa hal yang menarik dari Silicon Valley katanya. Dia memberikan satu contoh sebuah startup yang membuat mesin untuk untuk memeras jus gitu ya. Nah, itu investasinya luar biasa, tapi customer nggak butuh meras jus, nggak perlu pakai nggak perlu pakai mesin gitu, pakai tangan aja juga selesai gitu kan ya. Nah, jadi sehingga yang mau saya lihatkan di sini adalah nggak semua segala sesuatu yang dipikirkan oleh inovator itu punya tempat di market gitu. Nah, sehingga yang mau diajarkan makanya saya bilang dulu lebih bagus ke bangun dulu mindset-nya, latih dulu mereka. Bagaimana melatihnya? Melihat real case itu kayak gimana. Misalnya, saya masih ingat dulu salah satu mahasiswa elektro yang waktu itu tolong lihat sekeliling kampus, kamu identifikasi ada masalah apa. Dia ketemu ada satu kandang ayam. Kemudian dia melihat kandang ayam ini kan jaraknya cukup jauh sama rumah dari yang punya gitu kan ya. Sehingga dia harus bolak-balik, kadang pelat atau kelupaan bahwa makanannya itu habis gitu. Dan sehingga kemudian apa yang dia lakukan? Dia buat sensor yang berdasarkan dia harus ngasih makan itu pagi sama sore gitu kan. Ada waktu-waktunya. Sensor yang menggunakan cahaya matahari. Ketika matahari dan juga dengan suhu. Nah, sensor itu yang memberitahu dia sehingga dia nggak perlu bolak-balik melihat makanan itu habis atau tidak karena sensor yang memberitahu dia untuk kapan harus memberi makan.
Nah, jadi apakah itu bisa kepake? Kepake. Kenapa? Pasti banyak sekali yang mengalami masalah yang seperti itu. Atau ada salah satu menti kami, anak SMK, yang dia mengidentifikasi tentang wabah dia melihat bagaimana hama pada bawang, petani bawang. Kemudian dia pikir petani bawang juga nggak punya kemampuan untuk membeli sesuatu. Dia buatlah perangkap hama. Perangkap hama yang bahannya murah sekali, yang bisa dibikin nih segala macam. Nah, itu adalah sebuah inovasi. Dan ketika dia kenalkan itu kepada para petani, iya ini kepake banget gitu. Nah, itu kan adalah entrepreneurial ya, Bapak Ibu. Jadi dengan mendorong mereka menyelesaikan persoalan real yang ada di sekeliling mereka, kalau teknik banyak banget yang bisa dilakukan sebenarnya Bapak Ibu. Nah, yang penting adalah sekarang bagaimana mereka mengidentifikasi. Kalau saya akan sarankan bagaimana caranya. Identifikasilah persoalan real yang ada sekeliling kampus. Mungkin kalau saya biasanya dulu ngasih jarak radius 5 kilo, radius 10 kilo dari kampus, lihat apa yang ada di sekeliling kamu. Dulu ada yang bikin, oh iya dia melihat orang habis jual gorengan, terus minyaknya itu minyak bekas jelantah dibuang ke dalam saluran air. Terus saya tanya, kamu bisa bikin apa dengan kemampuan kamu sebagai anak teknologi pangan? Sehingga dia mikirin, berarti berapa banyak orang yang jualan dan juga melakukan hal yang sama, minyak jelantah berapa banyak, apalagi orang Indonesia pengkonsumsi gorengan ya. Nah, sehingga dia cari cara bagaimana minyak jelantah ini bisa diolah menjadi sesuatu. Jadi tantangan itu ada di sekeliling kita. Ajaklah mereka untuk melihat persoalan real yang ada di sekeliling mereka, sehingga apa yang mereka buat itu memang mereka ngerasakan, oh iya saya mampu loh menyelesaikan tantangan kayak begini, sehingga entrepreneurialnya terbangun. Nah, nanti tinggal mengajarkan entrepreneurship-nya kepada mereka untuk komersialisasi. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Terima kasih banyak Ibu, sangat mencerahkan. Iya baik, terima kasih Ibu Yuli juga. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Pak Robin tadi ingin bertanya. Ya, terima kasih Bu Rati. Ya, selamat malam Bu Desi. Halo, selamat malam Bu Desi. Malam Pak. Halo. Halo, iya Pak, suaranya sudah terdengar. Halo. Oh, oke. Ya, selamat malam Bu Desi. Ya, saya ada beberapa pertanyaan Bu tadi setelah melihat paparan materi yang disampaikan Bu Desi. Nah, yang pertama itu terkait dengan konversi mata kuliah gitu ya. Nah, kita tahu MBKM Kewirausahaan ini kan salah satu program tahun lalu baru mulai diarahkan seperti itu ya. Nah, sementara prodi-prodi kan juga banyak yang sedang mereview kurikulum. Nah, kalau kita lihat tadi paparan yang disampaikan Bu Desi terkait dengan 20 SKS ataupun misalnya 40 SKS. Nah, kalau kita mau konversi ke prodi manajemen, artinya mahasiswa di manajemen itu kan cenderung lebih mudah gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dengan konversi dengan prodi-prodi lain gitu, seperti misalnya prodi pariwisata ataupun misalnya prodi akuntansi gitu. Karena terkadang ketika diskusi dengan prodi, nah mindset prodi itu selalu, oh kalau misalnya saya mengambil 20 SKS atau 40 SKS untuk kewirausahaan, core mata kuliah saya jadi hilang gitu. Nah, jadinya mata kuliah yang menjadi ciri khas mereka itu dianggap seperti menghilang gitu. Jadi bagaimana strategi untuk mengatasi hal seperti ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu itu terkait dengan tadi yang Bu Desi sampaikan mindset seperti itu ya. Nah, kita tahu kan banyak mahasiswa kita atau misalnya mahasiswa lah gitu. Nah, banyak mahasiswa kita kalau kita bilang mau nggak ambil misalnya mata kuliah entrepreneur. Nah, yang pertama dipikirkan itu kan pasti, oh nanti ujung-ujungnya harus punya bisnis gitu. Kalau nggak punya bisnis,
bisa-bisa nggak lulus atau apa gitu. Nah akhirnya begitu baru ditawarkan mata kuliah kewirausahaan, nah itu udah pada give up gitu, udah pada nyerah gitu. Padahal yang mau kita ajarkan itu seperti yang Bu Desi tadi sampaikan itu kan adalah mindset-nya gitu ya. Nah jadi bagaimana kita mengubah mindset mahasiswa kita bahwasanya kewirausahaan itu tidak selalu harus punya bisnis gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, nah ini mungkin sedikit lari gitu ya, sedikit lari dari konten MBKM. Nah, kan tahun lalu itu kan baru mulai MBKM, artinya kan kemungkinan tahun depan itu sudah punya lulusan untuk angkatan pertama yang mengambil mata kuliah MBKM. Nah, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah MBKM itu kan cenderung akan berbeda dengan mahasiswa yang reguler gitu ya. Nah, bagaimana kita yang di pendidikan lanjutannya di jenjang S2, nah bagaimana kita bisa menyamakan persepsinya gitu. Karena kalau mereka sudah nyaman di MBKM, nah tahun depan ketika mereka sudah selesai, kalau mereka ambil program S2, nah balik lagi ke program reguler, nah mungkin kan mereka juga merasa tidak cocok atau apa gitu. Nah itu bagaimana kita mengatasinya. Dan untuk di S2, nah itu kan kebanyakan mahasiswanya itu adalah yang posisinya itu udah di level manajerial ya pada umumnya. Nah itu kalau misalnya kita mau menerapkan entrepreneur, nah itu lebih baik kita mengarahkan ke narrow atau misalnya ke wide. Ya mungkin itu aja pertanyaannya Bu Desi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robin. Silahkan Ibu Desi. Baik, terima kasih banyak Pak Robin. Saya jawab yang pertama dulu ya Pak ya, bagaimana strateginya. Kalau saya mungkin akan mengambil jalan kompromi ya Bapak Ibu. Tadi saya cuma memberikan penamaan mata kuliah saja. Bisa jadi nama mata kuliahnya sama, tetapi yang diubah adalah strategi dan metode pembelajarannya. Karena entrepreneurship berbicara, kan entrepreneurship education kan bukan tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menggunakan mata kuliah yang sudah ada, yang core yang sekarang, tetapi dengan metode dan learning strategi yang berbeda. Jadi tetap tidak menghilangkan, namun kalau sebelumnya misalnya Bapak Ibu lebih banyak menggunakan caranya adalah pengajaran di kelas, memberikan case yang Bapak Ibu bikin sendiri atau itu segala macam, kenapa sekarang nggak diajak bikinnya case-nya adalah real case? Itu contoh sederhananya. Kenapa real case? Karena nggak akan ketemu jawabannya dicari online. Gitu. Nah, otomatis dia akan belajar yang namanya menciptakan. Jadi ada kebaruan di sana. Dia akan memahami konsep daripada hanya sekedar menghafal konsep. Karena itulah yang itu contoh sederhananya yang bisa dilakukan. Jadi makanya kalau ditanya ke saya akan ambil level kompromis. Mana mata kuliah yang tidak bisa diubah lagi? Kalau selama ini contoh misalnya prodi teknologi informasi. Kalau selama ini bikin coding dikasih case-nya langsung oleh Bapak Ibu, sekarang bagaimana kalau misalnya coba turun ke lapangan, kamu identifikasi berapa banyak UMKM di sini. Mungkin bisa nggak kamu membuat sebuah database yang memberikan informasi tentang ini, sehingga dia punya kontribusi nantinya. Siapa tahu hasil dari proyek mata kuliah ini, dia bisa gunakan juga nanti untuk dikembangkan ke yang lain. Jadi saya akan arahkannya ke sana, Bapak Ibu. Saya selalu mendorong entrepreneurship itu bicaranya bukan ngawang-ngawang gitu. Tapi bicara itu ada masalah di depan Anda bisa ngapain gitu loh. Nah, sehingga bicaranya adalah real. Itu mungkin yang perlu dilakukan, bisa dilakukan oleh Bapak Ibu melalui mata kuliah yang memang sudah ada. Kalau tadi hanya contoh saja, idealnya kayak begitu, tapi kalau seandainya di prodi-prodi tertentu, ya silakan di-embed di dalam mata kuliah yang sudah ada. Nah, kemudian bagaimana dengan mindset mahasiswa yang bicara, oh ya kalau program entrepreneurship nanti ujung-ujungnya bikin bisnis gitu. Berarti strategi komunikasinya mungkin yang perlu
perbaiki juga, Pak. Di mana yang perlu kita mungkin bisa melakukan, yang pertama, dilakukan dulu kuliah umum misalnya, yaitu sosialisasi entrepreneurship itu apa. Sehingga, karena memang tadi yang saya sampaikan di awal bahwa di Indonesia rata-rata pemahaman mengenai entrepreneurship ya narrow. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu di sini bertujuan tidak yang narrow, tetapi wide, kemudian kalau mau yang ngambil narrow juga silakan, gitu kan ya. Kayaknya perlu dilakukan sosialisasi dulu sebelum diajak si mahasiswanya untuk memilih. Kenapa gitu? Karena mungkin mereka tidak cukup memiliki informasi itu. Jadi sebelum diajak mereka dikenalkan itu disosialisasikan dulu. Program entrepreneurship yang digelar oleh kampus ini yang kayak begini, ini loh tujuannya. Nah, itu mungkin yang bisa membantu juga untuk mengubah mindset dari mahasiswa. Sedangkan yang ketiga, bagaimana nanti begitu lulusannya yang sudah mengikuti program Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini gitu. Dan pasti mereka berbeda, dan kalau mereka terus ke program S2. Nah, balik lagi, kalau mereka terus ke program S2, nanti itu kan ada balik lagi, kalau seandainya dia mau entrepreneurial gitu ya, berarti entrepreneurial itu artinya kan dia tidak membuat venture sendiri ya, tapi dia akan bergabung di dalam organisasi institusi yang sudah ada. Nah, ketika dia memilih ke sana, berarti bisa diarahkan mereka nanti adalah kepada intrapreneur. Yang satu lagi adalah entrepreneur. Makanya sebenarnya keluaran dari entrepreneurship itu sendiri, pendidikan entrepreneur itu kan intrapreneur atau entrepreneur. Nah, kalau program studinya misalnya kayak di UIB ada MM tuh gitu ya. Di sana banyak yang sudah bekerja, diarahkan jadi intrapreneur. Kalau seandainya mereka jadi leader nanti, dia kan butuh intrapreneurial ya. Entrepreneurship yang bagaimana mereka membawa organisasinya mereka ini menjadi punya competitive advantage, mereka mampu membuat terobosan, mampu beradaptasi terhadap perubahan. Nah, tetapi dengan adanya kapalnya mereka, karena mereka udah berada di dalam organisasi tadi. Tapi kalau mereka ingin membangun venture sendiri, Bapak Ibu bisa mengarahkan ke dalam program entrepreneurship, di mana yang sudah mereka ikuti sebelumnya, program entrepreneurship itu, ketika mereka sambung kepada S2, ya mungkin arahnya sudah bagaimana mereka mengeksekusi, mengeskalasi dari yang sudah mereka lakukan. Bagaimana mereka, saya mau jadi gede nih kayak gimana gitu. Jadi jangan kayak anak-anak bikin bisnis baru 3 bulan, 6 bulan, terus growth-nya bagus, terus sudah mau ekspansi. 3 bulan, 6 bulan udah mau ekspansi. Saya suka ketawa-ketawa kalau yang kayak begitu gitu. Nah, cuma ya memang kan ya bagaimana sih cara kita mengelola itu, bagaimana menjadikan itu sustain. Nah, yang hal-hal yang seperti itu yang mungkin yang bisa dipikirkan Bapak Ibu. Jadi dilihat dulu nanti kalau di S2-nya kemana nih, kalau mereka memang sudah bekerja, nggak pengen bikin venture sendiri, ya diarahkan intrapreneurship. Kira-kira kayak begitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Robin. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Desi atas pemaparannya, sungguh menarik sekali, dan terima kasih juga Pak Robin atas pertanyaannya. Bapak Ibu, satu penanya lagi, silahkan jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya tanya Bu. Baik, Pak Alamsyah, silahkan. Ya, makasih Bu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu semua. Ini maaf ya, saya telat, baru dapat. Suara saya terdengar ya Bu Ratih? Terdengar Bapak, silahkan. Oh, ya. Jadi saya gabung baru 15 menit ini, tapi pada intinya kalau saya lihat topiknya di sini adalah strategi pengelolaan MBKM kewirausahaan. Jadi salah satu di program MBKM ini adalah kewirausahaan. Nah, yang saya mau tanyakan begini, yang sekarang kita ini kebetulan saya juga salah satu unit MBKM di kampus kami, Bu Desi. Nah, yang banyak muncul pertanyaan itu adalah bagaimana cara mengkonversinya ketika mahasiswa misalnya kita sudah turunkan ke lapangan, karena prodi ini kan kesiapannya ini kan baru terlaksana 1 tahun ini.
seperti yang disampaikan oleh Pak Robin itu, kalau manajemen jelas arahnya memang kena karena dia berbasis kewirausahaan. Tapi bagaimana kalau misalnya kami di unit teknik? Nah, bagaimana mengkonversinya? Di satu sisi kementerian mendorong supaya mendaftar. Tapi ketika mahasiswa mendaftar, bagaimana nanti soalnya ini mengkonversinya 20 SKS ini, mata kuliah apa yang mau dibawa ke situ? Nah, mungkin Ibu Desi bisa memaparkan gimana strateginya sehingga nanti juga saya bisa mensosialisasikan ini bahwa seperti ini caranya mengaturnya. Nah, itu karena itu tadi kesulitan prodi. Bukan saja kewirausahaan, hampir semua di program MBKM itu prodi itu pusing karena tidak tahu bagaimana mengkonversinya. Nah, salah satu yang jalan sekarang ini angkatan pertama kampus mengajar itu, angkatan pertama itu bahkan ada mahasiswa yang ini menjadi masukan barangkali mungkin teman-teman di MBKM. Jadi mahasiswa sudah mengikuti kampus mengajar angkatan pertama, tapi faktanya dia tetap kuliah. Seharusnya dia kan tidak perlu lagi kuliah karena 12 SKS itu sudah tercover. Jadi sisanya 8 SKS itu, itulah yang seharusnya yang diikuti secara daring. Tapi faktanya yang susah. Karena bingung, karena yang di lapangan tidak sinkron dengan mata kuliah yang mau dikonversi. Nah, barangkali ini minta masukannya Bu Desi. Bukan saja kewirausahaan ini semua program ini yang bermasalah. Jadi prodi yang pusing Bu Desi. Jadi bahkan kemarin itu masih sempat menelpon, ada sekarang dia sudah didorong untuk magang. Magang ini kan salah satunya ada juga magang. Kalau mahasiswa itu magang mahasiswa ke industri dan studi dependen. Nah, yang pertanyaannya gimana mengkonversinya itu ketika dia sudah selesai? Dan yang jadi masalah itu dosennya mau nggak mengakui itu mata kuliah karena dia punya otoritas. Itu yang jadi persoalan. Prodi tidak punya hak juga. Kalau dosennya tidak mau bisanya memberikan nilai karena dia kan yang menginput di siakat. Nah, menurut kali itu Bu Desi ini sekadar saja supaya ada solusinya. Kadang-kadang kita memberikan workshop, ya betul, bagus, tapi gimana mengimplementasikannya itu? Nah, terkadang juga dari kementerian kan dikembalikan ke perguruan tinggi. Nah, inilah yang bingung. Karena tidak ada apa istilahnya dasarnya yang bisa diambil. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alamsyah atas pertanyaannya. Baik, Ibu Desi silahkan dijawab pertanyaan Bapak Alamsyah. Baik, terima kasih banyak Pak Alamsyah atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya akan sharingnya kayak gini. Ada satu case study, kebetulan ada satu kampus yang bahkan sebelum ada program kampus Merdeka ini, mereka sudah menerapkan entrepreneurship secara keseluruhan di satu kampus untuk 10 prodi. Mereka membangun kesepakatan, kenapa? Karena di dalam visi universitas, itu ada satu kata-kata yaitu membangun mindset entrepreneur. Jadi visi itu kemudian diturunkan. Nah, bagaimana mereka mengelolanya? Tapi memang di sini Bapak butuh kesepahaman bersama di dalam satu kampus, sehingga yang mereka lakukan apa? 15 SKS itu diturunkan beda-beda semester. Jadi mereka turunkan menjadi 5 mata kuliah yang berbeda-beda. Yang mereka mulai mengenalkan itu dari semester 2, kemudian semester 2, 3, 4, sampai itu ada setiap semester ada 3 SKS yang memiliki komponen entrepreneurship. Kebetulan mereka technopreneurship ya Pak ya. Jadi fokus betul-betul ke teknologi kalau mereka. Nah, itu sudah diterapkan dari tahun 2018. Ketika itu dilaksanakan, itu memang semua satu kampus ya, itu ada sebuah kesepakatan, dan kemudian seluruh prodi dan kaprodi dan dekan itu juga duduk bareng, termasuk para pimpinan dari kampus sendiri untuk ya tadi, karena kalau nggak akan ada solusi kalau semuanya kekeh-kekehan. Kira-kira kan kayak begitu. Jadi ada sebuah, kalau di sana saya simpelnya gini, karena mereka ada di dalam visi universitas. Visi universitas itu yang kemudian diturunkan menjadi mata kuliah yang mereka bikin menjadi 15 SKS.
Kalau dan 15 SKS itu ada FKIP, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Manajemen, saya lupa lagi, ada semuanya ada 10 prodi. Nah, dan karena mereka clear bahwa technopreneurship, jadi seluruh mata kuliahnya ada muatan teknologi, walaupun mereka dari FKIP. Karena target mereka menjadi kampus teknopreneur. Mungkin Bapak Ibu tahu Universitas Pasir Pangarayan. Nah, mereka sudah menerapkan itu dari tahun 2018. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, UIB sendiri setahu saya program manajemen yang sedang mengembangkan itu sampai kepada juga sustainable finance ya. Bahkan arahnya sudah kepada finance-nya juga sudah sustainable. Nah, tapi memang tadi balik lagi Bapak Ibu nggak gampang. Tapi butuh kesepahaman duduk bareng dulu. Dan baliknya lagi adalah kepada profil lulusan dari kampus dan visi misi dari universitas sendiri. Nah, itu yang dilakukan sehingga yang tadi ini mau arahnya tadi kalau mereka memang arahnya mindset entrepreneur. Clear banget. Walaupun jadi mereka tidak memaksakan harus menjadi teknopreneur punya bisnis teknologi gitu, enggak. Tapi mereka entrepreneurialnya yang mereka kejar pada waktu itu. Nah, jadi itu mungkin salah satu contohnya, dan itu diangkat 15 SKS ini menjadi mata kuliah universitas. Jadi levelnya di mata kuliah universitas dan menjadi mata kuliah wajib. Untuk bisa dilaksanakan itu ya otomatis ada kesepahaman dari internal kampusnya dulu. Kira-kira kayak begitu. Karena kalau di luar itu saya nggak bisa ngasih solusinya lagi, Pak. Tapi kalau ditanya sudah dijalankan, sudah banyak kampus yang menjalankan. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Izin Bu Desi. Iya, baik. Mau menambahkan mungkin ya? Mohon maaf saya nggak bisa on cam. Boleh silakan Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya dari UIB juga dan tidak bisa menyalakan kamera. Tapi sekedar sharing, ini proyek atau pertemuan malam ini kan pendanaannya juga sama dari Dikti ya, dari hibah pengembangan kurikulum, pengembangan kerjasama untuk pelaksanaan kurikulum MBKM. Jadi keresahan dari teman kita di UNTAD, Pak Alamsyah, itu semua kampus mengalami hal yang sama, Pak, termasuk kami. Walaupun Bu Desi dari tadi bilang bahwa UIB udah lama melakukan dan seterusnya, tapi yang dengan amanat Mas Menteri, yang jadi PR kampus itu adalah, terutama di level pimpinan, membuat kebijakan tertulis, Pak. Sehingga teman-teman dosen tidak kekeh, tadi kata Pak Bu Desi gitu ya, kekeh sendiri-sendiri, tidak. Nah, terus kemudian untuk level dekan dan kaprodi, itu juga harus punya pegangan untuk kebijakan di level fakultas, termasuk mengatur bagaimana kurikulum itu bisa mengayomi pelaksanaan MBKM, mau BKP yang manapun, BKP kewirausahaan, BKP magang, dan seterusnya, sampai ke level pedoman konversi, Pak. Nah, karena kita diberikan otonomi untuk mengakui atau mengkonversinya seperti apa, inilah kita berdiskusi seperti ini. Jadi ada teman-teman kayak Bu Desi atau teman-teman industri yang membantu kita di kampus untuk how to matching the CPL gitu ya, CPMK dengan pekerjaan atau proyek-proyek yang diberikan oleh mitra gitu, Pak. Pengalaman kami dari teknik sipil, teman industri yang membantu kami untuk mencocokkan dengan mata kuliah gitu. Jadi mereka menceritakan nanti kalau anak Bapak Ibu dititipkan ke kami proyeknya ini. Nah, begitu dipaparkan proyeknya apa, maka kita sebagai kaprodi menyusun kurikulum atau mata kuliah apa yang bisa diakui dengan mereka berkegiatan dengan mitra. Seperti itu, Pak. Nah, kalau ditanya bagaimana kalau mitranya berbeda, terus kemudian pengakuannya gitu. Otomatis memang dengan MBKM ini kita selaku pengelola agak repot, Pak. Karena Bu Desi mengatakan seperti ini. Besok kalau kami punya mitranya bukan sosiopreneur, itu mungkin mata kuliah atau kegiatannya pun bisa berbeda, walaupun tujuan kita mengembangkan kewirausahaan gitu ya Bu Desi ya. Karena kita sepakat sama Bu Desi bahwa
kampus tuh boleh selingkuh-selingkuh gitu, artinya banyak mitra. Tapi ya PR-nya adalah bagaimana bikin skema pengakuan yang sehingga mahasiswa kita tidak resah, Pak. Dan teman-teman di prodi atau dosen itu bisa punya kesepahaman yang sama. Nah, kalau ngasih nilainya A, B, C, D-nya itu tentu didiskusikan lah gitu ya. Itu kan hanya marking. Kalau kami lebih cenderung bagaimana capaiannya itu, output-nya sama outcome-nya. Seperti itu Pak, Bu Desi, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Mei atas tambahannya. Ya, mungkin tadi karena Bu Mei menyatakan itu, saya jadi keinget juga kayak gini, Pak. Karena tadi itu contoh misalnya kayak pemberian nilai ya, itu biasanya kami meminta ada dosen pendamping dari program studi itu yang terlibat dengan mahasiswanya, sehingga nilai adalah dibangun bersama, target kedua-duanya juga tercapai sehingga konversi itu emang sama ya, ada kesepahaman gitu. Dan sebenarnya itu bisa diatur nanti dalam PKS atau MOU, dalam MOU dan dalam PKS. Jadi ya tadi betul kata Bu Mei mengkelirkan bahwa harus ada suatu dasar hukumnya gitu, dasar hukumnya ya Bu Mei ya, kurang lebih yang untuk membantu yang menjadi guideline ini mau dibawa kemana, kira-kira seperti itu. Kalau Bu Desi tadi kan nyantolnya visi gitu ya, mungkin kalau visi masih kejauhan dan tidak semua orang menginterpretasikan dengan clear visi misinya. Tapi kalau saya mungkin yang lebih teknis dengan apalagi udah ada permennya dari SNDikti gitu ya, nah itu kita buatlah pedoman-pedoman dan terbantunya kebijakan-kebijakan itu kita rumuskan dengan pedoman-pedoman dan banyak buku atau panduan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian. Tinggal kita mau menyelesaikan memfinalisasi yang match dengan kondisi kita di lapangan yang mana satu. Ini Bapak Ibu balik lagi duduk minimal sampai level kaprodi, itu saran saya. Nanti dosen-dosen bukan tidak dilibatkan, tapi setelah kita punya draft pedoman, beberapa dosen boleh kita libatkan sehingga mereka memberikan masukan. Kalau di UIB sendiri, kami banyak dapat masukan teman-teman dosen yang terlibat di industri, Bapak Ibu. Jadi teman-teman industri ini tadi seperti dibilang, apakah harus entrepreneur yang ngajar mata kuliah entrepreneurship di UIB? Enggak semua. Ada juga yang murni dosen, ada juga yang mereka sebetulnya bekerja gitu ya, background-nya itu bekerja, bukan pengusaha sendiri, tapi kita tahu seperti yang tadi Bu Desi katakan bahwa banyak loh entrepreneurial mindset yang dimiliki oleh kita selaku orang-orang Indonesia ini, baik berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja seperti kita dosen gitu ya, dosen saya anggap kita pekerja karena kita masih bekerja dengan institusi tertentu, terus kemudian ada jam kerja dan seterusnya. Walaupun kita mengklaim kita dosen, tapi maksud saya seperti itu. Justru entrepreneurial mindset inilah yang paling penting kita bangun. Saya setuju lebih cenderung ke sana itu. Terima kasih Bu Desi. Bisa saya tambahkan sedikit Bu Desi, maksudnya pertanyaan gitu. Iya, silakan Bapak. Bisa ya? Ya, makasih. Jadi begini, sharing saja ya. Itu kan kalau kita fokus ke kewirausahaan tidak ada masalah sebenarnya. Di MBKM ini kan bukan kewirausahaan saja. Itu yang sebenarnya yang muncul sebenarnya di prodi ini. Jadi ketika misalnya karena kebetulan tadi Ibu Meliana menyinggung sipil, kebetulan saya dari Fakultas Teknik juga Bu Desi, lebih spesifik ke elektro. Nah, yang problem kita di teknik itu mengakomodir kurikulum yang mau dimasukkan di 9 MBKM itu yang anunya. Jadi membagi-baginya. Jadi kalau teman-teman manajemen bisa saja fokus karena pas. Kewirausahaannya bisa yang lain, tapi kalau yang di teknik, nah itu yang kami maksudnya teman-teman di prodi, kebetulan saya bukan prodi, saya hanya ketua unit MBKM di fakultas, jadi tidak banyak berbicara prodi, kan yang kerja keras ini prodi. Jadi saya kira sudah bagus masukannya tadi, itu memang intinya di level pimpinan, karena kadang-kadang pimpinan ini kalau tidak memberikan statement bahwa ini harus diakui, misalnya contohnya KKM misalnya. Kami kan ada namanya kuliah kerja nyata. Sampai sekarang Bu, terserah di kampus kami itu belum ada kejelasan itu pengakuan KKM itu. Yang untuk kampus mengajar, nah ini yang jadi persoalan. Jadi maksudnya
untuk mengakomodir beberapa apa istilahnya program yang 9 kan sekarang jadi 9, ada bela negara tambah 1 lagi. Nah itu yang saya maksud yang teman-teman di prodi itu kesulitan. Jadi mungkin diberikan juga nanti bahwa gimana cara apa bagusnya nanti kalau misalnya ada workshop mungkin dari UIB bahwa gimana cara meramunya dari 8 program atau 9 program itu sehingga kami bisa belajar lah dari teman-teman UIB. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya respon sedikit Bu Ratih ya. Iya boleh Ibu, silakan. Maaf nih, ini pembicara. Saya sekedar sharing juga Pak Alamsyah. Gini, teman-teman para penerima hibah MBKM dan prodi-prodi lain, kebetulan saya di bidang 1 akademik ya. Jadi yang dilakukan oleh kami adalah saya mendudukan setiap prodi Pak, bahwa setiap prodi itu mau mengklaim atau mau memfasilitasi kegiatan yang mana saja. Kami memang membuka untuk semua BKP, tapi kami menyadari bahwa tidak semua kita mampu untuk memfasilitasi. Nah, let's say lah, kita katakan sekarang yang sedang kita hadapi ini adalah pariwisata. Pariwisata mengklaim untuk magang, industri, terus kemudian kewirausahaan, sama apa lagi ya Bu Dame? Program lainnya yang ditentukan oleh program studi Bu, namanya rebranding. Exchange ya, ada ya. Ya, nah teman-teman ini Bapak Pak Alamsyah dan kawan-kawan, kalau sudah memilih fokusnya, karena kita tahu punya keterbatasan, apalagi kami swasta ya, punya keterbatasan resources, terus kemudian juga hal lainnya, maka kami bilang, oke, tahun ini kita fokus dulu dengan yang kita lihat berdasarkan keputusan itu bukan kesukaan Kaprodi Bapak Ibu, tapi mereka berdasarkan tracer study bahwa lulusan dan minat mahasiswa banyak di arah mana gitu untuk profil lulusan kita yang cocok BKP-nya. Nah, sehingga BKP yang dipilih itu yang menjadi fokus tahun ini gitu. Sampai dengan kami tuh menggariskan bahwa harus bisa sampai Anda bisa mengakui kegiatan anak tersebut. Gitu. Jadi memang pusing, Pak. Jadi tadi saya bilang saya ambil contoh teknik sipil, milih magang gitu, Pak. Tapi magang itu sendiri begitu berhadapan dengan 3 mitra, itu punya 3 pengakuan bisa yang berbeda. Karena mitra yang misalnya fokus untuk struktur, ngasih magang di bidang struktur, maka teman-teman teknik sipil itu akan mengakomodir mahasiswa kerja di proyek struktur. Jadi dipilihinlah mata kuliah yang terkait dengan struktur dan proyek-proyeknya. Terus kemudian ada juga di bidang air gitu ya. Air itu berarti misalnya bendungan dan seterusnya. Nah, maka teman-teman di prodi dan dekanat memilihkan mata kuliah mana. Jadi dibikinin semacam paket gitu, Pak. Tapi ini memang pekerjaan yang tambahan sih kita sebagai pengelola. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu Desi dan Bu Ratih. Baik, terima kasih Ibu Meliana, terima kasih Ibu Desi, dan terima kasih Bapak Alamsyah atas pertanyaannya dan penambahan paparan dari Ibu Meliana dari Universitas Internasional Batam. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, untuk acara diskusi kita sudah selesai. Jika ada yang ingin bertanya kepada Ibu Desi terkait dengan kewirausahaan atau entrepreneurship, tadi beliau juga sudah menyampaikan di awal pertemuan bahwa beliau bisa dikontak pada akun sosial medianya seperti itu. Nah, sedikit saya kutip kembali yang sudah disampaikan Ibu Desi tadi, bahwa sehebat apapun toolsnya, jika tanpa mindset sebuah entrepreneur atau bisnis itu tidak akan sustain. Jadi bagaimana kita selaku dosen dan dari pihak universitas bagaimana untuk membangun mindset itu supaya kedepannya kewirausahaan dari setiap universitas bisa menjadi maju seperti itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi selaku pembicara pada malam ini. Mungkin sesi kita akan ditutup oleh Ibu Ria Karina sembari akan memberikan sertifikat kepada Ibu Desi selaku pembicara pada malam hari ini. Silakan Ibu Ria, saya persilahkan.
Oke, terima kasih Bu Rati. Salam juga untuk Bu Mei, juga Bu Desi selaku pembicara pada hari ini, Bu Oda dan Bu Dame. Jadi terima kasih Bu Desi atas paparannya yang sangat menarik. Gitu. Jadi ya menyambung dari cerita Bu Desi lah, kita di UIB memang tidak dari nol, tapi tetap masih banyak PR-nya seperti yang disampaikan Bu Mei. Memang challenge lebih lanjut bagi kami untuk bisa membangun mindset entrepreneur itu tadi ya Bu ya kepada mahasiswa, sehingga bagaimana program kewirausahaan ini tidak hanya semata mahasiswa ya belajar teori ataupun hanya teknik saja, tetapi juga bisa memiliki soft skill entrepreneur gitu. Dan di mana mindset seperti vision ataupun tadi banyak ya Bu Desi, ada courage, ada curiosity, lalu ada innovation, dan banyak lagi yang ditekankan tidak hanya hard skill menjadi tantangan bagi kita dalam membangun program MBKM kewirausahaan ini. Jadi memang dalam membangun mindset entrepreneur ini penting sekali, dan perjalanan membangun inilah yang perlu dilihat lebih dalam lagi, dan bagaimana step dan strateginya yang harus kita pikirkan untuk dituangkan dalam bentuk mungkin kebijakan dan juga pengelolaan program MBKM kewirausahaan kita. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Desi untuk sharingnya. Semoga dengan diskusi kita hari ini bisa memberikan pandangan yang berbeda kepada kami dalam mengembangkan pengelolaan program MBKM kewirausahaan. Tidak hanya di UIB, namun juga untuk kampus Bapak Ibu sekalian yang turut bergabung dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ini, khususnya Bu Desi. Jangan bosan-bosan ya Bu untuk datang ke kampus kita terus, gitu. Jadi ini sekedar sedikit cenderamata saja, ada sedikit sertifikat dari kami sebagai apresiasi kepada Bu Desi sebagai narasumber dalam kegiatan kita pada hari ini. Itu. Jadi terima kasih sekali lagi dari kami Bu Desi, dan sekian dari saya Bu Fatih, moderator. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ria Karina yang sudah memberikan cenderamata sederhana dari kami. Bu Desi mohon diterima. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sesi terakhir kita ada sesi foto, karena luar biasa pada malam ini mencapai hampir 80 peserta ya, tadi di awal baru 40, ternyata pembahasan ini sangat menarik sekali. Semoga kita memiliki waktu dan kesempatan yang lain agar untuk bertemu kembali, untuk mendengar paparan dari Ibu Desi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan. Sekali lagi Bu Desi, saya beserta dosen-dosen dari Universitas Internasional Batam dan panitia serta Ibu Dekan dan Ibu Mei mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan pemaparan singkat dari Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf dari saya bagi para peserta apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan dan membawa acara ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.